Tahu tempe telur masak legit. Wah, pencinta tahu tempe pasti suka dengan hidangan selezat ini. Tuh, lihat warna cantiknya, semua pasti makin berselera kalau disajikan di tengah-tengah keluarga. Hai guys, kita jumpa kembali di channel kesayangan kita semua yaitu Simple Rudy. Masak apapun pasti gampang. Masih ingat dengan bumbu dasar? Nah, kalau masih ingat bumbu dasar, kita akan mendapatkan masakan-masakan yang berurutan dari bumbu dasar atau dengan istilah lain dijabarkan. Jadi masakan kita menjadi mudah dan juga sangat enak untuk kita klasifikasi ya. Untuk kali ini saya akan membuat bumbu dasar putih yang sudah disiapkan 3 bahan sederhana yang akan diolah menjadi hidangan istimewa ya. Nanti juga setelah jadi bumbu dasar kita akan langsung memasak yaitu tahu tempe telur masak legit. Ini juga enak lagi dan bisa masak apapun yang kita inginkan sesuai dengan warnanya ya. Nanti juga saya akan kasih tipsnya sambil kita memasak. Bumbu dasar putih itu terdiri dari bawang merah ya yang sudah saya siapkan sebanyak 400 gram seperti ini ya. 400 gram ini kita bikin sekaligus ya. Nah, kemudian ini saya juga masukkan kemiri ya. Kemirinya ada 6 buah. Jahenya ini sebanyak 6 cm ya. Ini sudah dicuci bersih, kita potong-potong ya. Kemudian kita akan tambahkan ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya. Kita butuhkan 2 saset ladaku merica bubuk ya. Kita masukkan. Ini saset pertama. Nah, ini sudah masuk 1 dan 1 lagi. Oke, sudah masuk 2 saset. Kemudian saya tambahkan garam ya. Garam yang kita gunakan sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan minyak untuk sekaligus menghaluskan ya, sebanyak 350 ml ya. Jadi nanti menumisnya sudah tidak pakai minyak lagi ya. Kita tutup. Nah, ini langsung aja kita haluskan. Cukup ya. Ini sudah jadi. Nah, kita masukkan ya bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian kita nyalakan apinya. Apinya jangan terlalu besar. Nah, ini kita masak sampai betul-betul matang. Hati-hati di sini ada kemiri ya. Jadi hati-hati kita terpancing dengan aroma kemiri sehingga kita anggap sudah matang. Jadi sebaiknya sesekali harus diaduk-aduk seperti ini ya. Letak dari enak atau tidaknya nanti masakan-masakan yang turunan dari bumbu dasar itu tergantung kita bikin bumbu dasar awalnya ini ya. Ini harus benar-benar harum dan matang dan cita rasanya bagus ya. Oke, ini kalau misalkan mau ditutup silakan, ini jumlahnya besar. Ini boleh sekali-sekali ditutup, nanti kita aduk lagi, ditutup diaduk lagi ya supaya aromanya juga tidak banyak terbuang dan matangnya juga bagus ya. Oke. Kira-kira setiap 30 detik sampai 1 menit kita boleh buka seperti ini, kita aduk sesaat ya. Ini tinggal mengurangkan kadar air di dalam bumbu saja ini ya. Nah, kalau kita membuat bumbu dasar ini ya dengan kualitas lada yang sangat baik ya, walaupun tertumis itu tetap keluar. Bahkan kita olah lagi jadi masakan yang berbeda, itu aroma ladaku merica bubuknya tidak hilang ya. Nah, udah wangi ya aromanya. Sekarang kita akan masukkan yaitu air. Ini fungsi dari air supaya aroma yang sudah mengering ini akan keluar lagi. Nah, kemudian waktu kita tumis kembali untuk masakan selanjutnya, dia kontak dengan minyak tidak mudah hangus ya. Kita masukkan 100 ml ya. Air. Nih, aroma gurihnya sudah keluar ya, bumbunya sudah pecah lagi. Nah, kemudian kita masukkan di sini adalah desaku bawang putih bubuk ya. Nah, ini saya sudah siapkan ya, desaku bawang putih bubuknya sebanyak 6 sendok teh ya. Di saat mendidih seperti ini. 2. Nah, jadi kan karena mudah ya, kita tidak perlu menggunakan bawang putih yang segar karena menumisnya cukup lama itu ya untuk mendapatkan aroma harum dan matang ya. Masuk, kita aduk sebentar. Aromanya langsung keluar ya. Oke, langsung kita masukkan sekarang gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk sebentar, kemudian kita dinginkan. Nah, setelah dingin, kita harus blender lagi ya supaya bumbunya itu betul-betul tercampur rata dan siap untuk dipergunakan untuk segala jenis masakan. Nah, ini saya matikan. Kita angkat sekarang.
Nanti setelah hangat baru kita haluskan, kita tunggu sebentar sampai dia hangat baru kita haluskan kembali. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, kita blender kembali ya supaya ngeblend antara minyak, bumbu, dan airnya. Kalau ini masih terpisah ya antara minyak dan airnya juga bumbunya. Siap untuk kita tutup dan kita blender ya. Dan warnanya berubah menjadi putih ya. Nah, ini yang disebut dengan bumbu dasar putih karena dia seperti terjadi emulsi ya dalam proses penghalusannya ya. Oke, cukup. Nah, dia minyaknya terikat di dalam bumbu dan di dalam air. Langsung kita simpan pada toples untuk penyimpanan ya, seperti ini. Nah, ini kita simpan di dalam toples seperti ini. Dan ini kita tutup. Nah, untuk kali ini saya langsung memasak satu masakan tahu tempe telur masak legit ya. Ini semua bahannya tinggal menambahkan bumbu aromatik aja. Kita masukkan 4 sendok makan minyak, 1, 2, 4 ya. Kita panaskan dengan api sedang. Nah, kalau kita memasak dengan bumbu dasar, sebaiknya aromatiknya ditumis terlebih dahulu sebentar, baru masuk bumbu dasarnya ya. Nah, kita tumis dulu bumbu aromatiknya atau empon-emponnya ya. Sampai aromanya bagus ya. Karena bumbu dasarnya sudah matang, harus kita jaga juga ya. Ini kita masukkan 4 sendok makan, 1, 2, 3, 4 ya. Kita aduk sebentar sampai cukup harumnya. Nah, ini cukup ya. Langsung kita masukkan kecap manis, 2 sendok makan kecap manis sampai berbuih ya. Setelah berbuih seperti ini, kita aduk sebentar ya. Biar rata, kita masukkan santannya ya. Ini 400 ml ya. Kita aduk sampai rata seperti ini. Aromanya sudah keluar dengan baik ya. Karena dia legit, jadi kita menggunakan yaitu gula merah. Gula merah itu untuk melegitkan makanan ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula pasir 1 sendok teh ya. Garamnya kita tambah 1 sendok teh garam ya. Kita kecilkan apinya, kita aduk rata. Aromanya legitnya sudah keluar. Gula merahnya sudah larut, baru kita masukkan pertama tahu ya yang sudah digoreng, ini sebanyak 200 gram. Kemudian tempe, kita ratakan dulu. Apinya sudah mulai kita kecilkan ya. Kemudian telurnya ya. Nah, telurnya kita goreng dulu supaya bumbunya juga bisa lengket di sini dan dia punya sedikit pori-pori dari hasil gorengannya ya, bisa meresap sedikit ke dalam ya. Ya, ini 6 butir. Kita masak dengan api kecil sampai kuahnya reduce ya. Nah, bumbunya ini bisa kita simpan di dalam lemari es. Kapan kita butuhkan, kita bisa ambil ya. Ini enak banget nih. Simple, sederhana ya. Kalau sudah bumbu dasarnya jadi, semua masakannya jadi, bisa selesai antara 10 sampai 15 menit saja ya. Oke. Nah, ini aroma legitnya sudah keluar ya. Enak banget. Langsung aja kita tambahkan yaitu ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Nah, kita masukkan setengah sendok teh yaitu ladaku merica bubuk. Ya. Nah, ini harus kita ratakan. Tuh, aromanya langsung keluar ya. Aroma ladaku merica bubuknya seperti ini. Nah, ini sudah reduce ya, semuanya sudah bagus. Kita matikan. Udah deh jadi, siap untuk kita hidangkan ya. Enak untuk berbuka puasa nanti buat di bulan puasa atau untuk bersahur. Ini sekaligus untuk 3 porsi ya. Jangan lupa ini kuahnya yang bikin enak ya. Nah, ini siap untuk kita hidangkan sekarang. Sudah selesai tahu tempe telur
masak legitnya. Mudah kan kalau kita memasak dengan bumbu dasar, waktunya lebih cepat ya. Kapan saja kita memasak, termasuk di malam hari seperti sahur, bisa langsung memasak di sana dengan bumbu dasar, pasti semuanya akan beres ya. Nah, untuk yang mau menambahkan menu baru yaitu food cost dari pembuatan ini, semua modal yang dibutuhkan sebanyak 26.000 termasuk tahu, tempe, telur dan bumbu-bumbunya. Nah, satu porsinya tuh biasanya dijualnya satu tempe, satu tahu dan satu telur ya. Itu bisa Rp10.000 dengan cita rasa seenak ini, pasti orang sangat suka. Disesuaikan dengan harga di daerah kalian ya guys. Langsung aja sekarang kita cicipin. Saya sudah nggak sabar. Nah, saatnya kita mencoba ya. Ini aromanya betul-betul legit banget ya. Legit, gurih, menyatu. Sekarang saatnya saya akan mencoba ya. Ambil telurnya, kemudian tempe. Saya coba tempenya dulu karena tempenya ini dari mentah ya. Nah, cita rasanya legit, ada gurihnya, ada wanginya ya. Bawang putihnya itu keluar walaupun dia itu adanya di bumbu dasarnya. Tapi setelah dibikin masakan-masakan yang lainnya, cita rasa bawang putihnya, ladaku, merica bubuknya itu masih keluar ya. Sekarang saya coba pakai nasi. Keistimewaan dari resep ini ya, rasa legitnya terasa tidak melulu legit ya. Jadi gurihnya juga ada. Simple pembuatannya, tapi cita rasanya enak banget ya. Semua keluar menjadi satu kesatuan seperti yang saya sebutkan tadi. Aroma bawang putihnya masih keluar dengan baik. Ladaku, merica bubuknya yang kita taruh di akhir itu betul-betul mempunyai aroma dan cita rasa yang enak. Apalagi setelah ditelan ya, aromanya keluar seperti itu. Enak banget. Sekali lagi resep ini buat referensi untuk puasa juga sangat cocok ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Kalau kita mengupload resep yang baru, nah kalian orang pertama yang tahu. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.